Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Sehat bukan? Mungkin kalian bingung dengan channel ini. Kenapa channel ini bisa muncul di beranda dan juga rekomendasi video kalian semuanya. Biarkan saya sedikit menjelaskan tentang isi channel ini pada kalian semuanya. Channel ini berisi tentang alur sebuah film, dan film yang akan saya bahas kali ini adalah film Thailand yang berjudul Grandmother, dirilis pada tahun 2016. Mari langsung saja kita simak videonya. Suatu malam, seorang nenek tengah berkeliling menggunakan kursi roda, meneriaki nama Mao dan Yok. Ia nampak kesal karena orang yang ia panggil tak kunjung menjawabnya. Tiba-tiba muncul sosok misterius dan menariknya ke belakang, diikuti dengan teriakan dramatis dari si nenek. Benar saja, esoknya ia tampak terbaring lemah di kasur yang sudah dilengkapi dengan peralatan medis. Datang seorang biksu yang langsung dipersilakan masuk oleh seorang pelayan. Ia langsung menanyakan kepada Mao, bagaimana kabar ibunya, lalu mau memberikan saran agar mereka mau segera memesan krematorium. Karena melihat kondisinya, mungkin tidak lama lagi mereka berpapasan dengan tukang kebun di rumah itu yang disapa Samli. Di kamar pun ia juga menanyakan kabar pada dokter, dan dokter menjelaskan bahwa kondisinya semakin buruk, bahkan bernapas saja harus dibantu dengan alat ventilator. Terjadi perdebatan di antara mereka antara mencabut selang ventilator atau tidak. Dan ketika perdebatan mulai memanas, nenek itu bangun secara tiba-tiba, tapi tidak lama kemudian ia tidur lagi. Lalu anak tertua dari si nenek mengambil kesimpulan untuk mencabut alat ventilatornya. Angpau, anak kecil gendut yang merupakan salah satu cucu si nenek, memasuki salah satu ruangan. Ia nampak penasaran akan sebuah guci misterius di ruangan itu. Ketika tengah membuka guci itu, ia dikejutkan dengan kedatangan cucu nenek yang lainnya dan menyuruhnya untuk segera berkumpul kembali. Akan tetapi, ia hanya menaruh guci itu sembarangan di lantai dan membiarkannya terbuka. Tinoy, anak paling bungsu, datang bersama Yok. Ia langsung disuruh Mao untuk segera naik ke atas. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat ibunya sudah tiada. Ia menyalahkan kakak tertuanya karena ia tidak mau menunggunya, dan hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Tinoy pun perlahan menghampiri ibunya disertai isak tangisnya. Tiba saatnya pembacaan surat wasiat yang berisi, di malam pertama kematiannya, ia menginginkan agar Nyonya Supawadi atau Yok menjadi pengurus tunggalnya, dan saat tengah malam ingin dihidangkan makanan favoritnya. Jika permintaan sudah dilaksanakan, maka surat kedua boleh dibuka. Tinoy nampak paling berduka sambil memandang album foto mengenang kenangan bersama ibunya. Sementara yang lain malah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Saat itu pula si nenek datang menghampiri mereka. Cucu laki-laki merasa takut, buru-buru ia bersembunyi di balik selimutnya. Begitu pula ayahnya yang langsung terperanjat kaget. Biksu yang berdoa pun ketakutan ketika lilin di sekitar mendadak padam. Dari sudut matanya ia melihat sosok si ibu. Anak perempuan yang hendak tidur pun didatangi si nenek, tapi terlihat raut si nenek yang sedih. Angpau yang sedang menggambar melihat juga langsung ketakutan.
Setelah kepergian si nenek, suaminya datang mengomel, menyuruh istrinya untuk berhenti menangis dan memerahi angpau yang mengompol di lantai. Tinoi pun yang ternyata sedang minum-minum tak luput didatangi, namun karena efek dari minuman ia tak sadar akan kehadiran si nenek. Tepat pukul 12, syarat pertama dilakukan. Jasad nenek pun ikut dihadirkan. Semua terkejut ketika mau yang melihat itu segera menyuruh Yok untuk segera membenarkan posisi si nenek. Ketika diangkat, ikut sebuah paha ayam di mulut si nenek. Segera Yok mencabut paha ayam tersebut. Tak lama kemudian, kepala si nenek jatuh lagi. Kali ini mie goreng yang ikut di mulutnya. Tiba-tiba lampu mati mendadak. Pas lampu hidup, muncul sosok perempuan yang membentur-benturkan kepala si nenek ke meja. Perempuan itu lalu menodongkan sebilah pisau pada Mao. Rupanya perempuan itu adalah istri kedua dari suami nenek yang hendak memberikan nenek teh. Namun nenek curiga ia dengan sengaja menjatuhkan gelasnya. Maupun melihat ternyata terdapat racun di gelas itu. Perempuan itu cemburu karena ia merasa sudah tak dicintai karena nenek hamil lagi. Kakek marah lalu memerintahkan Mao untuk mengurungnya. Mau memeriksa ruangan perempuan itu dikurung, terkejut ketika melihatnya telah tewas menggantung dirinya. Mau celingukan mendapati dirinya yang tinggal berdua bersama hantu itu. Lalu ia ke kamar Samli untuk memintanya mencari jimat. Samli pun membuka lemari di kamarnya, namun apa yang ditemukan bukan jimat, malah ia menemukan biksu yang bersembunyi dalam lemari itu. Sepasang suami istri memilih bersembunyi di kamar mandi, namun ia malah mencium bau tai yang ternyata buang air besar adalah angpau anaknya. Suami istri itu pun tidak tahan akan baunya dan memilih mencari tempat persembunyian lain. Samli merasa kesal karena ketukan di pintu. Ketika pintu dibuka, hantu itu muncul, tapi Samli bukannya takut, malah memakinya dan menyuruhnya pergi. Daripada mirip hantu, ia malah seperti orang gila. Terlihat ketika ayah dan anak jatuh di tangga, dia malah menertawainya. Samli bertemu kembali dengan hantu itu, tapi kali ini dia menggeplak kepalanya, merasa kesal karena hantu itu mengganggunya. Ia tidak takut hantu, karena di Afrika tidak ada hantu. Akhirnya semua orang berkumpul kembali. Biksu menyarankan ketika bertemu hantu, mereka harus menahan napas. Ketika itu pula, hantu tersebut datang. Mereka menahan napasnya, tetapi si hantu pura-pura tak melihat mereka. Ayah dan anak sembunyi di bawah meja makan. Tiba-tiba pisau menembus meja. Rupanya si hantu menusuk-nusuk meja dengan brutal. Kedua orang itu pun langsung bergegas pergi saat si hantu kesulitan mencabut pisaunya. Rupanya aksi kejar-kejaran itu telah diawasi oleh orang misterius dari luar. Biksu, Mao, dan Samli akhirnya menemukan guci itu, lalu menyegelnya. Samli penasaran malah membukanya kembali. Tapi biksu segera merebut kembali dari Samli dan hantu itu benar-benar tersegel. Keesokan harinya dibacakan wasiat kedua yang berisi
Nenek ingin dibawa ke pemakaman suaminya sebagai penghormatan terakhir. Di pemakaman terjadi kerusuhan karena dua orang yang mengawasi mereka pun datang dan menculik nenek. Biksu terkena tembak di dadanya. Dengan polosnya ia berkata, "Kenapa malah dia yang tertembak dari sekian banyak orang di sana?" Dan ia meminta dibawa ke rumah sakit yang dekat saja. Sialnya, di jalan mereka dicegat polisi yang sedang melakukan razia barang terlarang. Polisi curiga dengan guci yang mereka bawa lalu membukanya. Polisi menanyakan tentang wanita di sebelahnya yang tiba-tiba hilang dan menanyakan pada biksu apakah yang tadi hantu. Biksu menjawab, "Ya, itu hantu." Tapi si polisi hanya menganggapnya bercanda. Setelah dinyatakan aman, mereka pun dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Samli datang ke rumah sakit. Dengan santuy ia langsung menyelonong masuk. Tak begitu lama ia keluar kembali. Samli memasang ekspresi berkabung. Ia langsung memberitahukan bahwa biksu tidak kenapa-napa, lalu meninggalkan mereka. Tiba di rumah, Tinoy terlibat pertengkaran lagi dengan kakaknya, karena Tinoy tidak bisa diandalkan untuk menjaga jasad ibunya. Setelah pertengkaran mereda, Tinoy pun menjelaskan bahwa penculik itu pun meminta uang tebusan. Mereka yang kondisi keuangan sedang susah meminta agar segera membaca surat yang ketiga, supaya uang hasil warisan tersebut digunakan untuk menebus jasad si nenek. Tapi permintaan itu langsung ditolak oleh Mau karena harus dibacakan dengan adanya jasad nenek. Si kakak pun merasa frustasi dan segera pergi dari situ. Esoknya, entah apa yang merasuki si kakak, ia datang kembali dengan sikap yang jauh berbeda. Penculik pun menelpon bahwa mereka ingin segera disiapkan uang tebusan mereka. Si kakak langsung menyarankan untuk mengumpulkan barang berharga untuk dijual. Setelah terkumpul, rupanya harga dari barang-barang mereka belum cukup. Tinoy mencari cara lain dengan menelpon kenalannya untuk meminjam uang. Untungnya ada seorang bos yang mau meminjaminya uang dengan syarat ia harus mengalahkannya dalam pertandingan tinju. Dengan sekali pukulan, Tinoy pun berhasil mengalahkannya hingga penonton dibuat heran. Penculik datang dan langsung menyandra semua penghuni. Tinoy datang membawa pulang uang hasil pinjamannya. Alangkah terkejutnya ia setelah mengetahui bahwa Mau dan Yoklah dalang dibalik semua itu. Tinoy seketika menyudutkan Mau, hendak memukulnya, lalu Mau dengan cepat memerintah para penculik untuk memutilasi jasad si nenek. Tinoy pun seketika ciut lalu bersimpuh di hadapan si nenek. Tapi tiba-tiba tangan nenek meraih Tinoy lalu berkata, "Aku masih hidup." Ternyata semua ini ia lakukan karena merasa kesal melihat anak-anaknya yang tidak akur, padahal mereka terlahir dalam satu rahim yang sama. Akhirnya wasiat itu pun dibacakan, semua mendapatkan bagian masing-masing. Setelah menikahkan Tinoy dan Yok, nenek pun meninggal dengan tenang. Begitulah alur film kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan apabila channel ini upload kembali. Like jika kalian suka, tulis di kolom komentar apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bisa lebih baik lagi pada video berikutnya.
Terima kasih. Saya undur diri.